Bapak Ibu, dari sekian banyak panel yang indah ini di depan pastoran di belakang gereja lama, menyongsong 1 abad Vikariat Apostolik Bengkulu. Nah, ini ada hadiah yang istimewa ini. Gambar animasi nanti untuk anak-anak di tempat yang akan digunakan sebagai tempat kegiatan yang ramah anak. Ini dikerjakan oleh Om Jum, seniman besar dari paroki. Dari sekian banyak gambar itu tentu saja ada 1 atau 2 yang sangat menarik perhatian. Ini gambar Yesus dengan latar belakang bola dunia ini, ada yang sangat terkesan sekali. Salah satu anak muda sangat terkesan. Nah, kalau saya terkesannya pada ini. Nah, ini Mundus, Caro, dan Diabolus dalam terminologi Latin. Godaan, mundus itu dunia, Caro itu kedagingan, dan Diabolus itu adalah kekuasaan setan yang sangat relevan untuk zaman ini. Nah, rupanya muncul lagi 1 gambar yang sangat keren. Lama saya mencoba menebak-nebak apa maksud pelukisnya ini nih. Kalau sepintas saya melihat, di mana ini Yesus ini mencari tempat yang sedemikian hening. Apakah dia kecapean ataukah dia tengah merenungkan sesuatu? Sebagai manusia, saya pikir tentu pasti juga capek ya. Iya, karena Yesus adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Dan dua-duanya itu nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Satu hipostasis. Jadi satu hipostasis. Ini Allah Putra yang menjelma menjadi manusia. Baru ngapain ini? Nah, sudah lama saya menyimpan pertanyaan itu. Nah, kebetulan pagi ini saya ketemu sama pelukisnya. Apa sih tema dari ini? Temanya apa ini? Apa maksudnya? Karena ini gambar kedua yang bagi saya sangat merobek hati. Mengapa sangat merobek hati itu? Menimbulkan permenungan yang begitu dalam gitu loh. Ya, masing-masing orang kan punya preferensi, punya kecenderungan pada macam-macam. Tapi ini sungguh luar biasa bagi saya sih. Nah, kalau yang itu ya nggak seberapa, karena dunianya dunia anak. Saya sudah lansia, sudah manula. Yang ini itu loh. Ada juga yang lain yang di atas sana, tapi bagi saya ya tetap biasa yang ini. Coba mau lihat yang di atas. Nah, yang di atas itu Yesus angon wedhus. Kita sering melihat kan? Kita sering melihat di gambar-gambar di banyak tempat tadi tentang Yesus yang entah kecapean atau apa ini ya. Baru kali ini, kemarin di dalam gereja lama itu ada juga Yesus di Taman Getsemani itu gambar yang indah juga. Cuma sekarang mungkin tertutup ya. Mari kita tanyakan sama yang melukisnya, apa sih maksudnya? Apa yang mau disampaikan pada kita ini? Nah, nyanti mama sih. Inilah beliau Mase yang sudah banyak mewarnai kiri kanan gereja dengan karya-karya seni yang luar biasa. Nah, tanya saya langsung sama ininya, Mase, jenengan itu mau melukis apa itu? Tuhan Yesus ngantuk atau tapi kelihatannya itu di tempat yang sangat sepi itu, Mase. Itu karena ada sudut pandang. Jadi ada gambar-gambar populer
dan ada gambar-gambar pripun ya, imajiner. Tapi dalam konteks sudut pandang manusiawi. Tapi judul dari gambar itu dalam benak saya itu Pak, Gusti ing telenging suwung. Jadi Tuhan di tengah keheningan. keheningan. Jadi Tuhan itu cenderung ada atau dalam konteks disadari ketika di dalam hening. Maka ada satu ayat atau kalimat yang mengatakan berdoalah di tempat yang yang sunyi. sunyi. Yang sepi. Karena sejatinya memang Tuhan ada di dalam Keheningan. di dalam keriuh redaan. Tuhan sering tidak disadari karena Dalam keriuh rendahan. Tuhan sering tidak disadari karena di sana asa atau keduniawian manusia lebih kental, Dominan. dominan. Oh. Jadi di dalam hening, karena kesadaran sejati adalah keheningan itu di dalam hati yang sumeleh, kalau orang Jawa bilang. Hati yang sumeleh. Jiwa yang sumeleh. Lalu bagaimana dengan kalau dikonfrontasikan dengan pendapat orang topo ing rame, di mana Tuhan juga bisa ditemukan di tengah keramaian. Topo ing rame dengan Gusti ing telenging suwung ini. Apakah sebetulnya keduanya ini sejajar dan saling melengkapi atau ada sebuti? Topo ing rame itu sebenarnya lebih kental dengan hubungan sosial manusia dengan manusia. Karena topo ing rame itu orang dituntut untuk menolong, menjadi penolong bagi sesamanya, berguna bagi sesamanya. Oke. Itu adalah sebenarnya lebih ke, memang itu sebuah kebaikan. Tuhan, campur tangan Tuhan ada di sana, bisa menemukan, tapi akan lebih sulit disadari karena ketika manusia dengan manusia secara sosial ada kepentingan, ada asa. Kadang konteks Jawanya pangalembono, pamrih. Oke. Nah, satu pamrih itu entuk jeneng atau nama pengakuan. Oke. Nah, itu tapi bukan berarti itu salah, itu baik sekali karena itu membangun hubungan antar manusia dengan manusia. Sosialisme, humanis. Lalu kaitannya dengan Gusti ing telenging suwung lagi. Nah, ini lebih ke pribadi. Jadi Lebih. kesadaran diri, menggali diri tentang hakikat keberadaan Tuhan sendiri, maka orang sering tersadar kehadiran Tuhan ketika dalam posisi sulit. Kesulitan itu ada di dalam kesendirian baru bisa disadari. Ketika biasanya dalam keriuh redaan lupa. Karena pikiran-pikiran manusia terisi oleh persoalan informasi-informasi biasanya sesama sosial tadi, keduniawian. Makanya yang disebut topo broto, topo nyepi adalah menggali diri, menggali siapa Iya ya. Nah, Siapa bisa aku? mencari kemana aku, endingnya kan dari mana, sopo nangendi. Nah, disitulah kesadaran kita bahwa akhirnya pada dasarnya bahwa manusia menuju atau mencari yang menunggu atau mencari yang dicari siapa ya, sebentuk keabadian, kasih sayang atau ketentraman sejati yang kalau secara umum disebut yaitu pati. Pati itu suwung, pati itu kekosongan, pati itu susah diterjemahkan. Tapi ada harapan di sana bahwa di sana ada Tuhan Sang Maha Kasih yang akan memberi, yang sedang menunggu kita. Iya. Karena seringkali kita Kematian itu ditakuti ya, padahal itu Iya, bagian padahal dari itu- perjalanan ya. itu sebuah anugerah atau karunia. Kalau lahir itu karunia berarti kematian itu anugerah. Tapi kalau kematian itu dibalik sama berarti karena manusia punya batas expired. Kalau manusia tidak pakai mati sementara expired, usia sudah renta, akan sulit, akan sakit, akan menderita. Jadi kematian adalah anugerah terindah yang kadangkala penafsirannya saja yang berbeda disebut musibah. Padahal di sana sebuah pertemuan antara manusia dengan pencipta, dengan ciptaan dengan sang penciptanya adalah sebuah kematian dindingnya. Jadi dinding ketika itu diroboh atau tertembus, maka manusia bertemu dengan yang dirindukan. Dia mencari yang sedang mencarinya kan. Karena dalam iman Katolik itu kan juga kurang lebih seperti itu ya. Jadi
hidup itu bukan dilenyapkan, tetapi diubah. Ya. Jadi semacam melewati dinding gitu Mas ya. Iya, karena ruang waktu sangat tipis. Kematian dan kehidupan ini batasnya hanya sehela nafas. Sehela nafas. Sehela nafas. Setuju saya. Maka guruannya Setuju ketika ada orang meninggal ya karena kehabisan nafas. Batasannya cuma lupa bernapas kan. Nggih, iya. Seperti itu. Nah, kalau kematian itu dipahami dengan lebih semeleh, lebih tenang gitu, sebetulnya bukan sesuatu yang menakutkan ya. Karena itu bagian dari hidup itu. Kalau kita bisa menerima kelahiran, mau tidak mau ada batasannya. Kematian pun juga merupakan batas. Hanya persoalannya itu yang kadang-kadang membuat orang khawatir tuh kayak kapan? Padahal itu kan sudah di luar kendali manusia, nggih? Ya itu karena manusia sudah mencintai dirinya, keduniawian sudah menjeratnya, Mendominasi. Jadi ada ketakutan kehilangan sebenarnya. Ketakutan kehilangan. Karena makanya sebenarnya kalau dari sudut pandang estetik saya bahwa kesejatian jati itu adalah sumeleh atau pasrah. Jadi kalau kita itu sudah tinemu pasrah, hidup ini sederhana. Kapan saja, di mana saja, semua. Iya. Karena siapalah aku, ada alfa omega konteksnya. Ada alfa, ada akhir. Jadi hidup, kata banyak sastrawan atau seniman khususnya sastra mengatakan bahwa hidup ini bagaikan panggung sandiwara dan kita hanyalah pemeran yang punya batas waktu. Pagelaran itu akan segera usai ya. Akan berakhir kukut gitu ya. Makanya yang paling penting gini Pak, kita harus menjadi pemeran yang baik. Ya lakukan saja apa yang harus kita perankan. Kadang tetapi bagaimana kalau orang hanya memilih peran-peran yang protagonis? Ada peran begini, manusia tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih itu ya. Jadi ada kodrat dan takdir karakter itu, tapi manusia ini kan punya kemampuan di dalam. Ada kemampuan untuk memilih. Yang namanya miradat. Jadi walaupun seburuk-buruknya yang tumbuh di dalam diri, kita harus miradat karena hidup setidaknya berguna, peran itu setidaknya berguna. Kalau saudara-saudara yang lain itu mengatakan semulia-mulianya hidup itu kalau bisa bermanfaat bagi orang lain itu gitu. Dunia baik bagi manusia sama, bagi tumbuhan, bagi binatang. Iya. Bukan hanya orang lain tapi bagi dunia. Iya, itu apa namanya itu, Mas? Dharma, ada istilahnya itu. Dalam konteks ini ya itulah dharma bakti. Hidup itu adalah dharma. Hidup adalah pengabdian. Hidup adalah perang. Lalu perang dalam konteks pengabdian. Jadi manusia itu harus menjadi rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta. Jadi semesta itu bukan hanya manusia saja sebetulnya, nggih? Iya, semesta itu ya bertanggung jawab karena hidup adalah sebuah pertanggungjawaban diri. Karena manusia diberi nalar yang melebihi segalanya, itu ada konsekuensi, yaitu pertanggungjawaban diri. Ya satu contoh, kalau dengan binatang, kalau pengen makan ikan satu piring, ikan ini sudah memberikan pengorbanan hidupnya, tubuhnya, unsur yang terkandung di dalamnya untuk memenuhi gizi orang. Tapi kemudian kalau seseorang meracun ikan satu sungai, banyak yang mubazir atau banyak yang sia-sia, banyak yang mati tidak berguna. Nah ini kan satu bentuk rasa yang tidak bertanggung jawab. Mestinya dia hanya butuh satu piring, mengapa satu sungai harus dimatikan? Ini salah satu utang. Begitu. Jadi setidaknya manusia punya nalar, punya pertanggungjawaban. Jadi melakukan sesuatu yang dipertimbangkan matang, jadi sesuai sepadan. Lakukanlah yang sepadan, itu logika. Dalam konteks logika berpikir manusia. Jadi untuk sampai pada pemahaman seperti itu tampaknya memang betul-betul dibutuhkan ya itu tadi, Gusti ing telenging swung tadi. Gagapi sepi atau ya tadi sama. Ketika dalam keheningan sampai pada pemahaman itu nggih. Kalau misalnya dalam keramaian yo ora kobro, Mas. Iya. Bensinnya mundak, regan mundak, wis kabeh mundak itu kan. Iya, enek cerita sana sini. Oh iya. Kita akan menunggu
finishing touch-nya, sentuhan akhir dari lukisan ini bagaimana nanti akhirnya di mana ditempatkan, tampaknya itu akan membawa pengaruh bagi banyak orang gitu. Nah, nanti kira-kira ini mau ditempatkan di dalam atau di luar sini nih? Di dalam. Ya. Oh, di dalam. Harapannya semoga mampu menginspirasi karena Sangat ya, Mas. tujuan sebuah gambar adalah menginspirasi pikiran banyak orang agar menemukan satu sisi positif. Oh iya, jadi ini salah satu bentuk estetika dalam liturgi bagaimana menggugah kepekaan nurani itu melalui karya seni ini. Gusti ing telenging suwung. Wow, luar biasa. Betul, Mas? Saya berhari-hari ini menunggu-nunggu panjenengan untuk menanyakan apa maksud. Karena saya memikirnya itu, wah Gusti iki yo kesel dakno gitu kan. Menjelajah desa-desa, menyembuhkan orang sakit, mengajar orang banyak. Lalu kapan punya waktu untuk dirinya? Kalau secara gitu? manusiawi ekspresi dalam kondisi Yesus itu tidak sedih. Jadi dia itu tersenyum dalam pejam, dalam heningnya. Jadi artinya dia tidak posisi sedih, tapi posisinya ekspresi dia dalam kondisi rileks sebenarnya. Oh, nggih. Tapi dia mencari tempat yang sepi. Kadangkala Iya. kita juga harus begitu. Walaupun kita dalam posisi senang, kita harus mencari posisi rileks untuk merenungkan kegembiraan itu sendiri. Karena ujian yang paling berat itu dalam hidup konteks manusia itu bukan ujian penderitaan sebenarnya, tapi ujian kegembiraan. Itu yang sering membuat orang lupa diri. Oh iya. Makanya di dalam Lupa ekspresi diri. kegembiraan kita pun harus merenung. Bukan pada saat sedih kita ini. Hanya sering orang ini terjebak kepada kebiasaan ketika mendapat cobaan Baru gitu ya. Ngelelimbang. Ya. Tapi ya manusia. Manusiawi. Ya, iya, terima kasih Mas Jum, Om Jum. Kita akan tunggu sentuhan akhirnya dan karya-karya berikutnya. Kita akan tanyakan banyak hal Bapak Ibu dan saudara-saudari berkaitan dengan lukisan yang animatif ini, yang menjiwa ini. Kita lanjutkan dulu dengan ngopinya nggih. Oke. Matur nuwun.